Persija Jakarta kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Bali United 1-1 di pekan kelima Super League. Hasil ini membuat posisi puncak klasemen lepas dari genggaman macan Kemayoran. Namun, di balik itu ada banyak cerita menarik, mulai dari penampilan menawan Rio Fahmi yang jadi sorotan Jakmania, nasib Doni Tripamungkas yang kian meredup, hingga kepindahan Persija dari JIS ke Stadion Patriot Bekasi. Kick-Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta kembali gagal meraih kemenangan di kandang setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Bali United pada pekan kelima BRI Super League 2025-26 di Jakarta International Stadium Minggu 14 September. Hasil ini membuat macan Kemayoran kehilangan posisi puncak klasemen yang kini diambil alih Borneo FC. Dalam pertandingan tersebut, Persija sebenarnya tampil dominan sejak awal, namun Bali United mampu mencuri keunggulan lebih dulu lewat sundulan Mirza Mustafik di menit ke-19. Persija baru bisa membalas di babak kedua melalui sepakan keras Bruno Tubarao yang memanfaatkan bola rebound pada menit ke-56. Sejumlah peluang emas tercipta setelah itu, tapi skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Pelatih Mauricio Sousa menilai timnya tampil terlalu terburu-buru pada babak pertama. Menurutnya, semangat tinggi justru membuat organisasi permainan Persija berantakan, ditambah banyak salah oper dan komunikasi yang kurang rapi. Beruntung, pada babak kedua, ia berhasil menenangkan para pemain sehingga Persija bisa lebih terstruktur dan menciptakan lebih banyak peluang meski gagal mengkonversinya menjadi gol tambahan. Sementara itu, sang kapten Rizky Ridho memberikan respons menyejukkan setelah Persija tergeser dari puncak klasemen. Ia menegaskan tim harus segera bangkit, tetap fokus dan menjadikan hasil imbang ini sebagai motivasi untuk tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Ridho juga mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan Persija harus kerja keras demi kembali ke jalur kemenangan. Selanjutnya, Persija akan menghadapi tantangan berat di markas PSM Makassar pada pekan ke-6 Minggu 21 September di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Jakmania belakangan ini sedang terpikat dengan penampilan Rio Fahmi, bek sayap muda Persija Jakarta. Sosok berusia 23 tahun itu disebut-sebut tampil nyetel saat berduet dengan winger asing Persija, Alano Brandon 5. Hal ini terlihat dari komentar-komentar di unggahan Instagram resmi klub usai laga kontra Bali United Minggu 14 September di Jakarta International Stadium. Masuk di awal babak kedua menggantikan Alfrianto Nico, Rio langsung memberi warna baru di sektor sayap. Ia rajin membantu serangan sekaligus sigap menutup pertahanan. Tak sedikit Jakmania yang menyayangkan keputusannya baru dimainkan di paruh kedua, karena mereka yakin peluang Persija menang bisa lebih besar bila Rio diturunkan sejak menit awal. Di sisi lain, ada kisah berbeda dari Doni Tripamungkas. Pemain muda yang dulu jadi andalan Timnas U20 dan reguler di Timnas U23, itu justru redup bersama Persija musim ini. Dari 5 pekan Super League, ia hanya mencatat 6 menit bermain. Padahal Doni kini berusia 21 tahun dan hampir selalu tersedia untuk tim. Salah satu alasannya, ia absen di pramusim karena harus membela Timnas U23. Sehingga pelatih Mauricio Sousa lebih memilih pemain yang tampil penuh sejak awal, seperti Alfrianto Nico. Situasi ini juga jadi sorotan pelatih Timnas U23, Gerald Vandenberg, yang menilai pemainnya butuh menit bermain di klub untuk bisa berkembang. Ia berharap para pemain muda seperti Doni dan Raihan Hanan bisa segera mendapat kesempatan lebih banyak agar level mereka tetap terjaga. Persija Jakarta resmi harus meninggalkan Jakarta International Stadium atau JIS untuk sementara. Laga imbang 1-1 kontra Bali United pada 14 September lalu jadi pertandingan terakhir macan Kemayoran di JIS sebelum mereka pindah kandang ke Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi.
Keputusan ini diambil karena JIS akan dipakai konser NCT Dream pada 27 sampai 28 September sehingga stadion perlu perawatan. Dampaknya, 2 laga kandang Persija menghadapi Bayangkara FC pada 4 Oktober dan PSBS Biak pada 31 Oktober akan digelar di Stadion Patriot. Bek Persija Jordi Amat menanggapi situasi ini dengan tenang. Menurutnya, bermain dimanapun tetap menyenangkan, apalagi dengan dukungan luar biasa dari The Jackmania. Namun, pemain keturunan Spanyol itu juga menyinggung kondisi rumput JIS yang dinilainya kurang layak. Ia menyebut kualitas lapangan sempat mengganggu permainan Persija saat melawan Bali United. Meski begitu, Jordi menegaskan itu bukan alasan. Ia percaya Persija tetap bisa tampil maksimal dimanapun bertanding. Ia pun berharap kondisi Stadion Patriot bisa lebih baik dari JIS agar Persija dapat bermain lebih leluasa dan meraih hasil terbaik. Dengan dukungan supporter, Jordi optimistis Persija bisa terus bersaing di papan atas Super League musim ini meski harus sementara jadi musafir. Menurut lo, kepindahan Persija dari JIS ke Stadion Patriot, apakah Macan Kemayoran tetap bisa konsisten bersaing di papan atas Super League musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.